sini kami akan membahas mengenai diagnostik kesulitan belajar. Pembahasan kami kali ini akan membantu teman-teman di sana yang akan menonton dalam video ini, terutama dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan fakultas-fakultas yang lainnya yang mungkin akan membantu dalam pembahasan kami. Jadi teman-teman, di sini pasti kalian akan mikir, apa sih itu diagnostik kesulitan belajar? Jadi teman-teman, diagnostik kesulitan belajar ialah suatu usaha untuk mengkaji penyebab kesalahan kesulitan atau kesulitan belajar siswa yang ada di sekolah maupun luar sekolah. Nah, diagnostik kesulitan belajar itu akan membantu peserta didik atau guru yang mengajar itu akan mengetahui jenis-jenis apa saja yang menjadi penyebab dari kesulitan belajar siswa. Jadi teman-teman, bagaimana kita untuk bisa mengetahui jenis apa saja yang bisa diterapkan dan dalam mengatasi kesulitan belajar siswa? Jadi, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang menjadi gejala-gejala yang dialami oleh siswa agar kita dapat mengidentifikasi jenis apa, penanganan apa yang harus kita lakukan kepada peserta didik. Ini kan ditambah, nah sudah ditambah ini langsung di bawah sini loh. Nah, ngerti kan? Hah? Nah, setelah kalian menonton video sebelumnya, jadi kita dapat mengidentifikasi masalah kesulitan belajar dengan yang pertama, yaitu kita mengetahui terlebih dahulu mengenai nilai siswa tersebut, apakah nilainya di bawah rata-rata atau tidak. Jika siswa tersebut nilainya di bawah rata-rata, maka siswa diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, apa sih sebabnya? Hal itu yang perlu kita teliti lebih lanjut. Kedua, yaitu permasalahan IQ siswa, di mana siswa tersebut merasa IQ-nya tinggi, namun di dalam prestasinya tidak seimbang dengan IQ tersebut. Dengan begitu, kita dapat menanyakan kepada siswa apa penyebab terjadinya hal tersebut, dan kita dapat bertanya mengenai perasaannya ketika hal tersebut terjadi pada dirinya. Lalu, yang ketiga adalah mengenai perasaan siswa ketika terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Apakah ia merasa bahagia atau sedih atau bahkan ia merasa tertekan ketika pembelajaran tersebut sedang berlangsung. Jadi di sini kita dapat bertanya mengenai hal apa yang menyebabkan ia merasa tertekan atau merasa tidak nyaman ketika pembelajaran tersebut sedang berlangsung. Lalu yang keempat, yaitu kita dapat mengetahui mengenai kepribadian siswa tersebut. Apakah siswa tersebut di dalam proses pembelajaran ia merasa mudah bosan atau malas-malasan atau bahkan sulit untuk fokus ketika pembelajaran tersebut sedang berlangsung. Dan bahkan terkadang banyak siswa yang apatis dan masa bodoh terhadap pembelajaran yang ada di sekolah. Oke teman-teman, pemaparan tadi merupakan mengenai identifikasi kesulitan belajar siswa. Lalu, bagaimana sih cara solusinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi di sini ada 4 tahapan dalam menentukan solusi dalam menyelesaikan kesulitan belajar siswa. Jadi tahap yang pertama adalah kita harus menentukan identifikasi dulu kesulitan belajar siswa. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya mengenai identifikasi kesulitan belajar siswa. Nah, untuk tahap yang kedua itu mendiagnosa. Jadi mendiagnosa di sini sama seperti kita datang ke dokter medis, di mana sebelum diberikan resep kepada kita itu harus didiagnosis dulu. Apa sih yang salah dalam diri kita gitu. Nah, sama seperti halnya dengan guru BK, di mana guru BK ini harus mendiagnosis dulu apa yang salah dengan siswa tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus memberikan terapis yang tepat. Menurut teman-teman, apakah dalam satu kasus itu boleh menggunakan terapis yang sama? Kira-kira boleh nggak ya? Tidak boleh teman-teman. Jadi kita harus memberikan terapis itu berbeda-beda karena pasti setiap peserta didik itu bersifat direktif dan non-direktif. Nah, apa sih direktif dan non-direktif itu? Direktif itu merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung. Nah, sedangkan non-direktif itu harus dilakukan atau bekerja sama dengan pihak lain. Nah, tahapan yang terakhir itu tahapan yang keempat, di mana di sini kita bisa menggunakan evaluasi. Kira-kira apa sih gunanya evaluasi itu? Gunanya evaluasi itu untuk kita mengetahui bahwa tindakan yang kita berikan kepada siswa tersebut itu sudah tepat. Mungkin teman-teman semua akan bertanya, bagaimana kalau misalnya terapis yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak tepat? Nah, kalau gitu permasalahannya, di sini kita harus mengetahui dulu nih, di mana sih letak ketidaktepatannya? Ya, kalau tepat, alhamdulillah, berarti kita tuh bisa gitu membantu siswa tersebut. Nah, kalau nggak tepat, gimana sih caranya? Jadi kita kembali lagi ke tahap yang awal, yaitu kita lihat tahapan identifikasinya, tahapan diagnosanya, ataupun tahapan terapinya. Mungkin saja bukan terapinya yang salah, malah tahapan identifikasi ataupun diagnosanya yang salah. Nah, kalau misalnya tahapan identifikasi ataupun diagnosisnya sudah benar, berarti ada kesalahan pada tahap terapisnya. Nah, untuk itu kita harus tepat dalam menentukan terapis yang sesuai untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf, karena kan kami manusia, bukan nabi, boy.
Kepada Tuhan kami mohon ampun. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bye-bye.